Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Martin Wolfaiden, mohon maaf lahir batin. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan rilis berkaitan dengan kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan laporan polisi nomor 9 tanggal 5 Mei tahun 2022 telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka MRM dengan korban DR. Hal ini dilatar belakangi karena tersangka merasa cemburu, di mana pacar dari tersangka pada malam kejadian sempat berboncengan dengan korban. Jadi yang bersangkutan ini bekerja di Lipo Mall, kemudian pacar dari tersangka juga sama-sama bekerja di Lipo Mall, di salah satu stand yang ada di sana. Pada saat yang bersangkutan akan menjemput pacarnya, ternyata tersangka melihat pacarnya sedang berboncengan dengan korban, kemudian terjadi keributan di tempat tersebut. Sempat dilerai oleh salah seorang security yang berjaga di Mall. Namun karena masih ada dendam, tersangka menantang korban untuk berduel di tempat yang sepi. Setelah itu tersangka berjalan beriringan menggunakan sepeda motor, namun di tengah jalan korban sempat menghubungi teman-temannya. Sesampainya di TKP, ternyata sudah banyak teman korban yang menunggu di situ. Kemudian korban dan tersangka langsung berkelahi. Karena melihat teman korban di situ banyak yang berkumpul, tersangka langsung mengeluarkan pisau yang dia simpan di dalam jok motornya, kemudian ditusukkan pada bagian leher. Dari hasil pemeriksaan sementara, barang bukti berupa pisau menurut pengakuan tersangka kemarin dinyatakan bahwa yang bersangkutan sudah membuang barang bukti tersebut. Namun hasil penyidikan terakhir ternyata barang bukti tersebut dititipkan di salah satu teman dari tersangka dan saat ini sedang diambil oleh penyidik. Untuk tindak pidana ini terhadap tersangka kita terapkan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Untuk saksi-saksi kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi yang pada saat itu ada sebelum kejadian maupun yang ada di TKP. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil diamankan, yang pertama sepasang sandal jepit yang kebetulan pada saat itu tertinggal di TKP pada saat tersangka ini melarikan diri. Kemudian satu buah pecis atau songkok warna hitam milik tersangka. Kemudian kita juga sudah mendapatkan hasil otopsi dari RSUD Subandi. Memang pada malam kejadian setelah korban ditusuk, korban tidak langsung meninggal, sempat dilakukan perawatan di Puskesmas Pandi, kemudian dialihkan ke RSUD Dr. Subandi untuk penanganan lebih lanjut. Namun keesokan harinya yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia oleh dokter RSUD Subandi. Itu aja ya. Angkat diri.